Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita komunikasi interpersonal dengan materi konsep diri. Sebelum memulai, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Konsep diri adalah semua ide-ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Teori perkembangan konsep diri. Konsep diri belum ada sejak lahir, tapi berkembang secara bertahap dan dipelajari, ya, melalui kontak sosial dan pengalaman. Proses eksplorasi diri sendiri, hubungan dengan orang dekat, dan berarti bagi dirinya. Konsep diri juga bisa diartikan ya, bisa dari budaya ya dan pengalaman dalam keluarga, memberikan pengalaman yang positif. Individu yang memperoleh kemampuan yang berarti itu mampu beraktualisasi diri, sehingga individu menyadari potensi yang ada pada dirinya. Pengalaman awal dalam kehidupan keluarga merupakan dasar pembentukan konsep diri, karena keluarga dapat memberikan perasaan diri, ya, ada yang kuat, ada tidak yang kuat, ya, perasaan diterima atau ditolak. Rentang respon konsep diri, ya, pertama itu adalah adanya aktualisasi, ya, aktualisasi diri. Selanjutnya konsep diri positif, harga diri rendah, kekacauan identitas, dan depersonality. Ya, semakin ke kanan, maka respon maladaptifnya lebih besar, semakin ke kiri, maka respon adaptifnya semakin besar. Gambaran diri. Gambaran diri adalah sikap seseorang terhadap tubuhnya secara sadar atau tidak sadar, ya, termasuk persepsi dan perasaan tentang ukuran dan bentuk, fungsi penampilan, dan potensi tubuh saat ini dan masa lalu. Sementara yang dikatakan ideal diri adalah persepsi individu tentang bagaimana ia harus berperilaku sesuai dengan standar pribadi. Standar ini berhubungan dengan tipe orang atau sejumlah aspirasi cita-cita nilai yang dicapai. Ideal diri mulai berkembang pada masa kanak-kanak yang dipengaruhi oleh orang penting dari dirinya yang memberikan tuntutan atau harapan. Ini diperlukan oleh individu untuk memacu dirinya ke tingkat yang lebih tinggi. Harga diri. Harga diri adalah penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisa seberapa jauh perilaku memenuhi ideal diri. Ini sangat penting ya, karena merupakan penerimaan diri tanpa syarat sebagai individu yang berarti walaupun salah, gagal atau kalah. Harga diri diperoleh dari penghargaan diri seseorang ya, dari orang lain, yaitu perasaan dicintai, dihargai, dan dihormati. Ya, jika individu selalu berhasil, maka cenderung mempunyai harga diri yang tinggi. Dan jika individu sering mengalami kegagalan, maka cenderung mempunyai harga diri yang lebih rendah. Jadi ada kebalikannya di sini. Ya, jika dia berhasil, dia lebih merasa punya harga diri yang tinggi. Tapi kalau dia gagal, dia merasa dia mempunyai harga diri yang rendah. Untuk meningkatkan harga diri dapat dilakukan dengan ya memberikan kesempatan untuk berhasil, yaitu dengan memberikan tugas yang kemungkinan dapat diselesaikan. Kemudian diberi pujian atau penghargaan atas keberhasilannya. Jadi kalau seandainya misalnya kita punya uh, anak didik atau punya adik ya, supaya menumbuhkan rasa untuk meningkatkan harga diri adik atau mahasiswa kita, kita memberikan tugas yang rasa-rasanya ya dapat diselesaikan oleh mahasiswa kita ya. Setelah dia selesai dan berhasil mengerjakannya, maka kita akan bisa memberikan semacam pujian ya, atau penghargaan atas keberhasilannya. Jadi ada reward yang kita berikan kepada yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan merasa punya harga diri ya yang tinggi.
Atau untuk meningkatkan harga diri, itu dapat dilakukan dengan menanamkan atau memberi gagasan yang dapat memotivasi kreativitas untuk berkembang. Jadi kita memberikan komunikasi kepada semacam motivasi kepada seseorang sehingga dia yakin dengan kemampuannya untuk dia bisa membuat sesuatu yang lebih kreatif, ya, menyebabkan dia lebih berkembang ke arah yang lebih baik. Meningkatkan harga diri juga dapat dilakukan dengan mendorong aspirasi, dengan menanggapi pertanyaan dan pendapatnya, serta memberikan dukungan terhadap aspirasi yang positif, sehingga merasa diterima. Jadi, ya, kita juga bisa memberikan rasa atau meningkatkan harga diri seseorang itu dengan cara menanggapi pertanyaan yang dia berikan. Ya, selanjutnya kita memberikan pendapat ya yang sifatnya bisa memberikan dukungan terhadap sesuatu yang lebih positif sehingga dia bisa menerima dengan baik. Harga diri akan meningkat sesuai dengan meningkatnya usia dan sangat terancam pada masa pubertas. Peran. Ya, peran adalah pola, sikap, perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat. Posisi di masyarakat dapat menjadikan stresor ya terhadap peran karena struktur sosial yang menimbulkan kesukaran atau tuntutan posisi yang tidak mungkin dilaksanakan. Penekanan pada peran ini ya terdiri dari konflik peran ya. Jadi stres peran itu terdiri dari konflik peran, peran yang tidak jelas, peran yang tidak sesuai, dan peran yang berlebihan. Ya, konflik peran dialami jika peran yang diminta konflik dengan sistem individu atau peran yang konflik satu sama lain. Ya, ini bisa terjadi pada diri kita sendiri. Ya, jika seandainya kita diberi semacam tugas ya, selanjutnya tugas itu tidak sesuai dengan kompetensi kita. Dan bisa terjadi, hal ini bisa menyebabkan terjadinya konflik peran. Dan bisa juga peran tidak jelas ya terjadi jika perilaku diberi peran yang tidak jelas dalam hal perilaku dan penampilan yang diharapkan ya. Bisa jadi ya misalnya posisi yang diberikan kepada si A sementara si A tidak punya kompetensi untuk di situ dan dia juga tidak jelas ya apa tupoksinya sehingga apa yang dia kerjakan bisa jadi ya lari dari tupoksi yang diharapkan karena perannya itu pada posisi tersebut tidak jelas. Peran tidak sesuai ya terjadi jika individu dalam proses transisi merubah nilai dan sikap. Ya, ini juga bisa terjadi pada diri kita, ya. Ya, misalnya kita sebagai posisi pada posisi yang paling tinggi, ya, sementara kita tidak memerankan atau tidak memainkan peran kita sesuai dengan posisi kita tadi, maka juga apa yang menjadi tujuan dari posisi tersebut menjadi sesuatu yang tidak mungkin atau tidak tercapai. Atau peran berlebihan, ya, terjadi jika individu menerima banyak peran tetapi tidak mampu untuk melakukannya. Ya, semua tugas dia kerjakan, tetapi tidak satu pun yang tugas itu selesai dengan baik, ya, karena terlalu banyak job atau tugas yang dibebankan kepadanya. Identitas. Identitas adalah kesadaran akan diri, ya, merupakan sintesa dari semua aspek konsep diri sebagai suatu kesatuan yang utuh. Seseorang yang mempunyai perasaan identitas diri yang kuat adalah seseorang yang memandang dirinya berbeda dengan orang lain, termasuk persepsinya terhadap jenis kelamin, ya, memilih otonomi, yaitu mengerti dan percaya diri, respek diri, mampu dan menguasai diri, mengatur diri sendiri, dan menerima diri. Ciri-ciri individu identitas diri yang positif adalah pertama dia mengenal dirinya sebagai organisme yang utuh, terpisah dari orang lain. Mengakui jenis kelamin sendiri, memandang berbagai aspek diri sebagai suatu keselarasan, menilai diri sesuai dengan penilaian masyarakat, ya, menyadari hubungan masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, memiliki tujuan yang dapat dia realisasikan, ya, jangan sampai ya kita memandang diri kita seperti memandang orang lain, atau kita juga misalnya
Menilai diri kita itu tidak sesuai dengan penilaian yang ada di masyarakat. Kita merasa mampu untuk melakukan semua yang ada, tapi padahal kita tidak mampu, tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Ya, selanjutnya juga kita jangan terlalu terobsesi dengan tujuan. Kita harus kira-kira kita harus bisa mengukur tujuan yang sudah kita tetapkan, kira-kira bisa nggak kita realisasikan. Kalau ternyata terlalu tinggi, itu juga takutnya nanti malah menimbulkan sesuatu yang negatif terhadap diri kita. Konsep diri positif, tanda-tanda individu yang memiliki konsep diri yang positif adalah pertama, dia yakin akan kemampuan dalam mengatasi masalah. Dia merasa setara dengan orang lain, dia tidak merasa rendah diri. Dia menerima pujian tanpa rasa malu, ya. Menyadari bahwa setiap orang itu mempunyai berbagai perasaan dan keinginan serta perilaku yang tidak seharusnya disetujui oleh masyarakat. Mampu mengintrospeksi diri dan memperbaiki diri. Dasar konsep diri positif ini adalah penerimaan diri. Kualitas ini lebih mengarah ke kerendahan hati atau ke kedermawan daripada keangkuhan dan keegoisan. Orang yang mengenal dirinya dengan baik merupakan orang yang mempunyai konsep diri yang positif. Tanda-tanda individu yang memiliki konsep diri yang positif itu yakin akan kemampuan dalam mengatasi masalah. Orang ini mempunyai rasa percaya diri sehingga merasa mampu dan yakin untuk mengatasi masalah yang dihadapi, tidak lari dari masalah, dan percaya bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan kedua, merasa setara dengan orang lain. Dia selalu merendah diri, tidak sombong, mencela atau meremehkan siapapun, selalu menghargai orang lain. Menerima pujian tanpa rasa malu, maksudnya ya dia menerima pujian tanpa rasa malu, tanpa menghilangkan rasa merendahkan diri. Jadi meskipun ia menerima pujian, ia tidak membanggakan dirinya, apalagi meremehkan orang lain. Yang keempat, menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan dan keinginan, serta perilaku yang tidak seharusnya dituju oleh masyarakat. Di sini maksudnya ia peka terhadap perasaan orang lain, sehingga akan menghargai perasaan orang lain meskipun kadang tidak disetujui oleh masyarakat. Ia mampu memperbaiki karena ia sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disenangi dan berusaha mengubahnya. Ia mampu untuk mengintrospeksi dirinya sendiri sebelum mengintrospeksi orang lain, dan mampu untuk mengubahnya menjadi lebih baik agar diterima di lingkungannya. Tanda-tanda individu dengan konsep diri negatif itu peka terhadap kritik, nggak mau dikritik. Ya, responsif sekali terhadap pujian. Begitu dipuji dia sombong. Ya, dia merasa dirinya yang paling hebat. Ini luar biasa orang seperti ini dan sangat berbahaya. Yang ketiga adalah cenderung bersikap hiperkritis. Ia selalu mengeluh, mencela, atau meremehkan apapun dan siapapun. Mereka tidak pandai dan tidak sanggup mengungkapkan penghargaan atau pengakuan pada kelebihan orang lain. Cenderung merasa tidak disenangi oleh orang lain, bersikap pesimis terhadap kompetisi. Tanda-tanda individu yang memiliki konsep diri negatif, ya peka terhadap kritik. Orang ini sangat tidak tahan kritik yang diterimanya dan mudah marah atau naik pitam. Hal ini berarti dilihat dari faktor yang mempengaruhi dari individu tersebut. Belum dapat mengendalikan emosinya, sehingga kritikan dianggap sebagai hal yang salah. Bagi orang yang seperti ini, koreksi sering dipersepsikan sebagai usaha untuk menjatuhkan harga dirinya. Dalam berkomunikasi, orang yang memiliki konsep diri negatif cenderung menghindari dialog yang terbuka dan bersikeras mempertahankan pendapatnya dengan berbagai logika yang keliru. Responsif sekali terhadap pujian. Walaupun ia mungkin berpura-pura menghindari pujian, ia tidak dapat menyembunyikan antusiasmenya pada waktu menerima pujian. Buat orang seperti ini, segala macam embel-embel yang menjunjung harga dirinya menjadi pusat perhatian. Bersama dengan kesenangannya terhadap pujian, mereka hiperkritis terhadap orang lain. Selanjutnya cenderung bersikap hiperkritis. Maksudnya di sini ia selalu mengeluh, mencela atau meremehkan apapun dan siapapun. Mereka tidak pandai dan tidak sanggup mengungkapkan penghargaan atau pengakuan pada kelebihan orang lain. Cenderung merasa tidak disenangi oleh orang lain, ia merasa tidak diperhatikan. Karena itulah ia bereaksi pada orang lain sebagai musuh, sehingga tidak dapat melahirkan kehangatan
keakraban, persahabatan. Berarti individu tersebut merasa rendah diri, bahkan berperilaku yang tidak disenangi. Misalnya membenci, mencela, atau bahkan melibatkan fisik, yaitu mengajak berkelahi, bermusuhan. Bersikap pesimis terhadap kompetisi. Hal ini terungkap dari keengganannya untuk bersaing dengan orang lain dan membuat prestasi yang menganggap tidak akan berdaya melawan persaingan yang merugikan dirinya. Konsep diri negatif ini akan mudah menyerah sebelum berperang. Jika ia mengalami kegagalan, akan menyalahkan diri sendiri maupun menyalahkan orang lain. Konsep diri positif akan bersifat optimis, ya, percaya diri sendiri dan selalu bersikap positif terhadap segala sesuatu, juga terhadap kegagalan yang dialami. Kegagalan tidak dipandang sebagai akhir segalanya, namun dijadikan sebagai penemuan dan pembelajaran, ya, berharga untuk melangkah ke depannya. Individu yang memiliki konsep diri positif akan mampu menghargai dirinya sendiri. Jangan sampai, ya, kadang-kadang, ya, kita pada saat kita berkaca, ya, pada kita kecil, ya, di sini kita merasa lebih besar, ya. Selanjutnya di sini ada persepsi. Persepsi, ya, mungkin kalau kita lihat di sini Anda bisa melihat, ya, dari gambar ini dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin nanti kita lihat kira-kira menurut Nanda ini gambar apa, ya. Nanti kita lihat dari diskusi berikutnya. Dan juga ini juga bisa kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Bisa jadi, ya, si A berpendapat ini adalah sesuatu, ya, misalnya adalah A, misalnya si B juga berpendapat ini adalah B, atau si C berpendapat ini adalah C, ya. Jadi sesuai dengan pandangan yang dilihatnya dari gambar ini. Kita lihat nanti pada diskusi, kira-kira menurut pendapat Anda ini apa. Selanjutnya, ya, persepsi juga kita bisa lihat, ya, seperti dua orang ini berdiri, ya, satu di atas angka tersebut atau satu berada di bawah angka tersebut. Si A yang berada di bawah angka tersebut menyatakan itu adalah bilangan 6. Tapi kalau bilangan berada di bawah di posisi kiri menyatakan itu adalah bilangan 6. Sedangkan berada di posisi kanan itu menyatakan 9. Karena memang dari posisi yang kiri itu memang angka 6 yang dia lihat. Sementara yang di sebelah kanan itu memang angka 9 yang dilihat. Jadi tidak semuanya salah, ya, bisa jadi semua jawaban mereka benar, ya, karena mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda. Tapi bisa juga salah, ya, karena sudut pandang tadi. Jadi semuanya itu tergantung dari sudut pandang kita melihat atau membaca sesuatu. Dan ini juga gara-gara persepsi, ya, gara-gara persepsi kita, jangan sampai, ya, perbedaan persepsi ini akan menimbulkan suatu permusuhan, ya, karena kita tahu berbeda itu bisa menyatakan sesuatu yang lebih kaya, ya, karena perbedaan, ya, kita menjadi lebih kaya. Kalau kita lebih kaya, ya, itu juga luar biasa. Kita bisa melakukan pertukaran ide, pertukaran informasi, pertukaran pengetahuan, ya, yang saling support, yang saling mengisi satu sama lain, sehingga sesuatu itu menjadi lebih kuat. Ya, contoh seperti ini. Yang di sebelah kiri, ya, yang di sebelah kiri menyatakan bahwa itu ada jumlah batang yang ada itu adalah 4. Tapi yang sebelah kanan, ya, menyatakan itu hanya 3. Ya, batang baloknya itu ada 3. Ya, jadi bisa jadi, ya, kalau kita lihat dari segi sisi di sebelah kiri memang 4 batang ada di situ. Tapi kalau kita lihat di sisi sebelah kanan itu memang 3 batang. Jadi semuanya benar jawabannya karena dilihat dari berbagai persepsi atau di berbagai sudut pandang. Oke, sekarang kita lihat apa sebetulnya persepsi itu. Ya, secara etimologis, ya, persepsi itu berasal dari kata percessio. Ya, percessio, ya. Bahasa Latinnya menerima atau mengambil. Persepsi dalam arti luas adalah penglihatan. Bagaimana seseorang melihat sesuatu dan mengartikannya. Dalam perkembangannya, persepsi tidak hanya menggunakan indera penglihatan saja. Persepsi juga dapat didefinisikan sebagai proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan,
mengartikan, menguji, dan memberi reaksi terhadap panca indera. Ini adalah skema atau stimulus dari atau respon ya. Jadi diberikan rangsangan, selanjutnya akan terbentuklah persepsi. Dari persepsi itu akan muncul pengenalan, selanjutnya dia akan lakukan penalaran ya lewat perasaannya, selanjutnya baru akan berhasil mengeluarkan sebuah tanggapan ya. Jadi skema dari persepsi, skema dari atau stimulus respon itu terdiri dari rangsangan, persepsi, pengenalan, dan tanggapan. Persepsi. Ilmu psikologi percaya bahwa tingkah laku manusia merupakan fungsi dari cara dia memandang. Oleh karena itu, untuk mengubah tingkah laku manusia, harus ada cara mengubah persepsi. Ya, there is nothing in the mind except ya what was first in the sense. Tidak ada apa-apa dalam jiwa kita kecuali yang lebih dulu melewati alat indera. Persepsi. Jadi terjadinya stimulus pada alat indera, selanjutnya akan dilakukan pengaturan stimulasinya oleh alat indera, selanjutnya dilakukan stimulasi alat indera, dievaluasi dan ditafsirkan. Proses terjadinya persepsi ya seperti yang digambarkan di skema sebelumnya, bahwa pertama itu adanya rangsangan berupa data-data dari luar atau lingkungan kita, misalnya suara musik, bau parfum, keramaian orang, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilakukan pengaturan stimulasi oleh alat indera. Dari data tersebut, kita seleksi musik yang paling keras, bau yang dominan dari parfum tersebut, orang yang kita kenal di antara keramaian. Selanjutnya baru dilakukan stimulasi alat indera, ya, lalu dievaluasi dan ditafsirkan. Setelah data itu distimulus, kita seleksi data tersebut, kita evaluasi, kemudian ditafsirkan sesuai dengan kapasitas kita. Misalnya, apakah bau tersebut enak atau justru memuakkan? Apakah musik tersebut merdu atau justru membuat kita pusing? Ya, faktor internal yang mempengaruhi seleksi persepsi ini, pertama adalah kebutuhan psikologi. Dalam keadaan haus, orang sering melihat adanya air di padang gurun. Ya, ini fata morgana. Saat jatuh cinta, kita melihat orang yang kita cintai dimanapun dan kapanpun. Latar belakangnya, orang yang berpendidikan tinggi memandang ya punk sebagai lifestyle. Ya, jadi faktor internal yang pertama itu adalah kebutuhan psikologi, yang kedua adalah latar belakang. Ya, orang berpendidikan tinggi memandang pemuda, anak-anak punk itu sebagai sebuah lifestyle, sementara masyarakat tidak berpendidikan menganggap punk sebagai penyakit masyarakat. Nah, seorang seniman menganggap tari jaipong sebagai pertunjukan seni, sedangkan tokoh agama menganggap sebagai penuh aksi. Ya, dan faktor internal yang mempengaruhi seleksi persepsi yang ketiga itu adalah pengalaman. Orang yang pernah kecelakaan ya akan mengalami trauma bila datang ke tempat itu. Sebaiknya bila ia mempunyai pengalaman indah, dia akan terus mengulangi datang ke tempat tersebut. Ya, kepribadian. Orang yang berkepribadian optimis akan menganggap krisis global sebagai kesempatan. Sedangkan orang pesimistik akan memandang sebagai kehancuran. Selanjutnya, faktor internal yang mempengaruhi seleksi persepsi yang keenam itu adalah kepercayaan. Masyarakat umumnya memandang Hari Raya Nyepi sebagai hari libur biasa. Namun, masyarakat Hindu menganggap sebagai hari yang sakral. Intensitas. Semakin banyak intensitas rangsangan, semakin banyak pula tanggapan yang diberikan. Misalnya, iklan TV yang sering ditayangkan akan mudah kita ingat. Ya, pengunjuk rasa berteriak dengan intensitas yang tinggi akan seruannya didengar oleh perusahaan. Ukuran, pada umumnya benda yang besar akan lebih menarik perhatian kita. Ya, jadi headline iklan ya memiliki ukuran yang besar daripada unsur lainnya. Kontras atau unik, hal yang unik atau tidak biasa akan menarik perhatian kita. Ya, remaja sering berdandan aneh, nyentrik atau untuk menarik perhatian lawan jenis. Manusia menerkam harimau lebih menarik perhatian daripada harimau menerkam manusia. Gerakan atau motion, ya semakin variatif sebuah gerakan akan semakin merebut perhatian. Contohnya hari Natal dan Tahun Baru dihias dengan lampu yang memiliki gerakan atau motion agar meriah. Kebaharuan, sesuatu yang baru lebih banyak diperhatikan daripada yang sudah usang. Contohnya karyawan baru seringkali lebih banyak diawasi daripada karyawan yang lama.
Fungsi persepsi yang pertama itu adalah pengenalan. Setiap stimulus yang diterima oleh indera akan dikenali sebagai objek data, misalnya garis, bentuk, warna, dan lain-lain. Penempatan atau lokalisasi stimulus yang diterima itu akan dikelompokkan dan ditempatkan di bagian tertentu dalam otak. Ya, ini contoh ya. Game pertama dari persepsi. Ada yang bisa jawab? Ini apa warna bunga ini? Ya. Selanjutnya, apa warna tas ini? Ya, Lucy yakin semua jawabannya pasti sama karena dilihat dari aspek warnanya. Selanjutnya kita lanjutkan pertanyaannya. Paru-paru memompa apa? Nah, di sini bisa jadi kalau spontanitas kita menjawabnya, jawaban bisa bervariasi. Kita tunggu nanti realnya di kelas. Oke, ini adalah persepsi yang kedua. Ini adalah sebuah pohon. Kalau kita lihat ya, ini adalah pohon yang tidak ada lagi ya daunnya, hanya tinggal ranting. Tetapi di pohon ini ya, kalau kita lihat masih ada daunnya ya, tapi kita nggak tahu ya. Kita akan lihat dari kira-kira yang memandang pohon ini kira-kira apa. Dan kalau kita lihat ya di gambar ini ada kepala-kepala manusia. Kita nggak tahu berapa jumlahnya. Karena tergantung dari orang yang melihatnya. Nanti kita lihat secara realnya. Ya, Ananda jawab ini ada berapa orang di dalam pohon ini. Selanjutnya yang ketiga. Kita coba. Ananda jawab ini. Kertas APS itu warnanya apa? Jawab secara spontan. Awan itu warnanya apa? Jawab dengan cepat. Tisu warnanya apa? Jawab dengan cepat. Selanjutnya, sapi minum apa? Kita akan lihat. Apa pengaruh dari pertanyaan yang terakhir ini kalau diajukan? Ya, oke. Ya, ini saat kita masih bayi, ya, kita belum mengenal objek yang ada di sekeliling kita. Beranjak besar, kita mulai mengerti dan mengenal banyak hal dari nama benda, keluarga, dan lain-lain. Setelah kita semakin tua, setiap objek tersebut kita tempatkan pada posisi yang berbeda. Ada yang baik dan tidak baik, yang penting dan yang tidak penting, dan yang akan kita lakukan dan yang tidak kita lakukan. Ya, demikian yang bisa Gusti sampaikan. Terima kasih. Ya, mohon maaf dari salah dan kilaf dan ketidaknyamanan dari perkuliahan ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.